Halo teman-teman, kita sering sekali mendengar berita tentang bangunan yang ambruk. Tapi jarang kita tahu apa yang sebenarnya terjadi di baliknya. Kasus robohnya pondok pesantren Al-Hoseni di Sidoarjo menjadi salah satu peristiwa tragis yang bukan hanya menyedihkan, tapi juga membuka mata kita tentang betapa pentingnya perencanaan dan pengawasan konstruksi sebuah bangunan. Dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam kronologi kejadiannya. Apa saja penyebab kegagalan strukturnya, siapa yang seharusnya bertanggung jawab, dan kenapa kasus seperti ini tidak boleh kita anggap sepele. Yuk, kita mulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sore itu, di Sidoarjo, kumandang azan asar terdengar begitu syahdu, membelah udara senja. Panggilan suci itu bergema di setiap sudut pondok, menyapa para santri, mengajak mereka untuk sejenak menghentikan segala aktivitas duniawi, dan bergegas menuju musala. Satu persatu, buku pelajaran ditutup. Beberapa santri berdiri, merapikan pakaian mereka. Laki-laki dan perempuan, semuanya terpanggil oleh satu tujuan mulia: menunaikan kewajiban bersama di tempat yang mereka anggap paling aman. Mereka berjalan beriringan, menyusuri koridor sempit, menuruni anak tangga. Ada yang berbisik lirih, ada yang menyeka, peluh di dahi. Suasana khusyuk mulai menyelimuti, seiring bayangan bangunan yang kian memanjang di bawah langit senja. Dalam hati kecil mereka, terpanjat doa-doa sederhana. Semoga sholat hari ini diterima. Semoga pondok kami selalu dilindungi. Saatnya tiba. Mereka memasuki ruang musala, mengambil tempat dalam barisan yang rapi, barisan iman yang kokoh. Lantai dasar menyambut langkah mereka, atap di atas sana tampak diam, tak bergerak. Namun, jauh di dalam struktur bangunan itu, ada bisikan yang tak terdengar. Retak-retak kecil, sela-sela tak kasat mata, diam-diam mulai merekah, menunggu waktunya. Tidak ada satupun yang menyadari bahwa waktu yang mereka miliki hanya tinggal hitungan detik. Di puncak kekhusyukan, saat takbiratul ihram baru saja diucapkan, sendi-sendi bangunan itu tiba-tiba memberi salam perpisahan yang memekakan telinga. Sebuah gemuruh kecil menjalar dari salah satu kolom, lalu dengan cepat merambat ke seluruh penjuru. Para santri terhenyak. Lantai di atas mereka berguncang hebat, lalu terdengar suara keras yang merobek keheningan. Dalam satu kedipan mata, dalam satu detak jantung, langit-langit dan lantai atas itu tak lagi mampu menahan bebannya sendiri. Astagfirullah, teriakan itu tertahan di tenggorokan, lebih hening dari keheningan itu sendiri. Di depan mata mereka, lantai atas ambruk, runtuh menimpa dinding, menimpa dekorasi, dan menimpa barisan manusia di bawahnya. Kolom patah, balok-balok roboh, debu dan puing beton beterbangan memenuhi udara. Jeritan dan tangisan pecah. Barisan sholat yang tadi begitu khusyuk, kini porak-poranda dalam kekacauan yang tak terbayangkan. Waktu seakan berhenti, namun suara gemuruh runtuhan itu terus terdengar, mendesah, merobek sisa-sisa kesunyian. Barang-barang terlempar, kabut debu tebal menyelimuti seluruh ruang ibadah. Tubuh-tubuh mungil itu terjebak. Para santri yang sesaat lalu sedang menunduk dalam doa, kini terkurung dalam selimut puing yang dingin dan berat. Gemuruh itu akhirnya mereda. Namun, keheningan yang menggantikannya terasa jauh lebih mengerikan, jauh lebih menggetarkan jiwa. Itulah detik-detik terakhir musala pondok pesantren Al-Hoseni. Tempat ibadah yang seharusnya menjadi tempat paling aman, dalam sekejap berubah menjadi saksi bisu sebuah tragedi pilu. Di tengah kepulan debu dan tumpukan reruntuhan, terukir sebuah kisah duka yang mendalam. Kisah para santri yang datang untuk berzikir dan bersujud, namun harus menjadi korban dari kegagalan struktur yang tak pernah mereka duga.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati mereka yang telah berpulang, memberikan kesembuhan bagi yang terluka, dan ketabahan bagi kita semua. Dan semoga kita bisa memetik pelajaran berharga dari tragedi ini. Peristiwa nahas ini terjadi pada hari Senin, tanggal 29 September. Bangunan Ponpes yang terdiri dari beberapa lantai itu statusnya masih dalam proses pembangunan dan renovasi. Menurut kesaksian dari para pekerja yang berada di lokasi, pada saat kejadian tidak ada aktivitas pengecoran besar yang dilakukan secara bersamaan. Beberapa pekerja hanya sedang melakukan pekerjaan lanjutan yang tergolong ringan, seperti merapikan bekisting dan membersihkan area di sekitar struktur lantai atas yang sebelumnya sudah dicor. Beban tambahan dari pekerjaan pengecoran besar tidak sedang terjadi pada saat itu. Namun, ini juga mengindikasikan bahwa struktur kolom dan balok di lantai atas kemungkinan besar masih belum mencapai kekuatan penuhnya. Atau mungkin sudah ada kelemahan pada elemen-elemen penopangnya. Tiba-tiba saja, struktur bangunan itu runtuh secara mendadak. Semua lantai atas ambruk ke bawah. Kejadiannya berlangsung sangat cepat, hanya dalam hitungan detik, dan langsung menimpa para santri yang sedang beraktivitas di dalam bangunan tersebut. Akibatnya, 67 orang meninggal dunia dan 103 orang mengalami luka-luka. Lalu, apa sebenarnya penyebab utama dari kegagalan struktur yang sangat fatal ini? Pertama, diduga kuat ada kelemahan pada elemen struktur utama, seperti kolom dan balok. Dari pengamatan visual dan berbagai analisis publik, ukuran kolom terlihat sangat ramping dan kemungkinan besar tidak cukup kuat untuk menopang beban bangunan yang terdiri dari beberapa lantai. Kedua, perencanaan teknis bangunan ini diduga tidak memadai, atau bahkan mungkin tidak dilakukan sama sekali oleh seorang perencana profesional. Proses penambahan lantai dilakukan tanpa adanya analisis ulang terhadap daya dukung struktur yang sudah ada. Ini adalah kesalahan fatal. Ketiga, pengawasan konstruksi yang sangat lemah. Pekerjaan di lapangan tidak diawasi secara ketat oleh tenaga ahli. Proses pembangunan kemungkinan besar lebih banyak mengandalkan tenaga tukang daripada tim teknik yang kompeten di bidangnya. Keempat, proses kuring atau perawatan beton serta kontrol mutu material mungkin tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Hal ini membuat beton dan struktur penopangnya tidak memiliki kekuatan optimal saat harus menahan beban. Kalau semua faktor ini digabungkan, ya, ini ibarat bom waktu. Dan sayangnya, bom waktu itu akhirnya meledak dalam bentuk bangunan yang runtuh dan merenggut nyawa orang-orang yang tidak berdosa. Meskipun belum ada data teknis resmi yang dipublikasikan ke publik, banyak analis independen dan praktisi konstruksi yang memperkirakan bahwa dimensi kolom dan tulangan baja pada struktur bangunan itu tidak sebanding dengan tinggi dan jumlah lantainya. Dari foto-foto dan dokumentasi yang beredar di lapangan, kolom terlihat relatif sangat kecil. Kemungkinan besar, kolom-kolom itu hanya menggunakan besi tulangan berdiameter kecil, mungkin sekitar 10 hingga 13 mm. Ukuran ini sebenarnya lazim digunakan untuk bangunan satu lantai, bukan untuk bangunan 3 lantai atau lebih. Ketidaksesuaian antara beban dan kekuatan struktur ini jelas memperbesar risiko keruntuhan jika ada beban berlebih, baik itu dari aktivitas manusia di dalamnya, berat sendiri struktur bangunan itu, maupun getaran kecil yang sebenarnya normal terjadi. Ini seperti membangun menara dari tusuk gigi, sangat rapuh dan berbahaya. Nah, ini bagian yang paling penting. Dalam kasus seperti ini, pertanyaan besar yang selalu muncul adalah, siapa yang harus bertanggung jawab? Mari kita luruskan satu hal. Pemerintah daerah memang sudah turun tangan untuk mengevakuasi korban dan memberikan santunan. Tapi, bukan tugas pemerintah untuk membangun ulang ponpes tersebut menggunakan dana APBD. Tanggung jawab utama tetap berada di pihak pengelola ponpes sebagai pemilik bangunan. Merekalah yang wajib memastikan bahwa bangunan yang mereka dirikan dibangun sesuai standar teknis, memiliki izin mendirikan bangunan IMB atau persetujuan bangunan gedung PBG, dan yang terpenting, melibatkan tenaga ahli yang kompeten jika ditemukan adanya unsur kelalaian yang fatal, seperti membangun tanpa izin, tanpa struktur yang memadai, atau secara sengaja mengabaikan standar keselamatan, maka pihak pengelola ponpes harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Dalam banyak kasus serupa di Indonesia, intervensi pemerintah biasanya hanya sebatas pada fase tanggap darurat, evakuasi,
pemberian santunan, dan penanganan medis. Bukan untuk menambal kelalaian konstruksi yang dilakukan oleh pihak swasta atau yayasan. Bahkan, jika terbukti ada pelanggaran yang berat, operasional Ponpes dapat dibekukan untuk sementara waktu sebagai bentuk penegakan aturan dan tanggung jawab moral. Karena ini bukan sekadar kesalahan teknis, ini adalah sebuah kelalaian yang menimbulkan korban jiwa. Dari kasus ini, kita semua bisa belajar satu hal yang sangat penting. Bangunan itu bukan sekadar tumpukan tembok dan tiang. Bangunan adalah sebuah sistem rekayasa yang kompleks dan menuntut perhitungan yang sangat matang. Ketika perencanaan diabaikan, pengawasan dilonggarkan, dan peraturan disepelekan, maka bangunan bukan lagi menjadi tempat yang aman, melainkan berubah menjadi bom waktu yang siap merenggut nyawa siapa saja yang ada di dalamnya. Tragedi Ponpes Al-Qoseni ini menjadi pelajaran yang sangat pahit bagi kita semua. Tujuannya bukan untuk menyalahkan semata, tapi untuk mencegah hal serupa terjadi lagi di tempat lain. Bangunan untuk pendidikan dan ibadah seharusnya menjadi tempat yang paling aman. Bukan sebaliknya. Kalau kamu setuju bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap pembangunan, bantu sebarkan video ini, supaya semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya membangun sesuai aturan dan standar teknis. Karena bangunan yang kuat bukan hanya tentang beton dan besi, tapi tentang tanggung jawab kita semua. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.